Bapak Ibu Allah muliakan, alhamdulillah kita jumpa lagi. Barangkali ini jumpa kita kajian rutin terakhir sebelum Ramadan ya. Ramadan sudah di ambang pintu. Sudah ada bau-baunya. Sudah nampak tanda-tandanya. Apa tanda-tanda Ramadan sudah dekat? Sudah mulai di mana-mana orang buat tenda-tenda untuk jual berbuka. Itu tanda-tanda. Jadi puasa itu bulan menahan makan dan minum. Tapi di bulan puasa muncul berbagai makanan dan minuman. Bulan puasa bulan menahan makan dan minum, tapi di bulan puasa kok muncul pasar khusus, pasar pembukuan. Tidak ada di luar puasa. Itulah ajaibnya kita. Karena orientasi kita kadang masih bab-bab itu, bab buka, bab makanan, bab minuman. Kalau para sahabat orientasinya Allah, datang Ramadan, mereka mulai merencanakan amal apa, ibadah apa, kebaikan apa. Semoga kita bisa menteladani sahabat untuk menjadikan Ramadan besok memang bulan untuk beramal. Masalah berbuka dan sahur tidak menjadi fokus utama. Ada alhamdulillah, kalau enggak ada enggak jadi masalah. Simple. Kalau Nabi itu sederhana aja. Ada perbukaan, dia berbuka. Kalau cuma kurma, dengan kurma. Kalau tidak, dengan air. Kenapa? Fokus utama beliau dan para sahabat adalah amal dan amal. Tema kajian kita, Bapak Ibu Allah muliakan, adalah dengan iman kita respon setiap kejadian. Pertama, karakter orang beriman itu memang istimewa, dan itu yang menyampaikan itu bukan sembarang orang. Rasulullah SAW itu pernah memuji orang beriman dalam sebuah hadis sahih dari Suhaib bin Sinan, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'minin." Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, itu baik untuknya. Wa in asabathu darra, tapi kalau sebaliknya, dia diuji dengan kesulitan, dengan sesuatu yang tidak menggembirakan, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, itu baik untuknya. Hadis ini Bapak Ibu Allah muliakan memuji orang yang beriman, bukan sembarang orang. Karena yang begini-begini mah hanya dimiliki oleh orang beriman. Apapun dia sudah siapkan sikap terbaik. Karena hidup di dunia ini tidak lepas dari yang dua itu. Kalau tidak sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kita sedih. Bisa jadi musibah itu berupa pemberian, bisa jadi ujian itu berupa kehilangan. Selalu begitu. Kalau nggak sehat, ya sakit. Kalau nggak naik, ya jatuh. Kalau nggak kaya, ya miskin, begitu. Dan dunia memang begitu. Nah, karena kemungkinan yang akan kita hadapi itu dua, maka kita persiapkan responnya juga dua. Respon pertama namanya syukur, respon kedua namanya sabar. Kalau tidak tepat responnya, ketika menerima yang seharusnya bersyukur, respon yang muncul adalah sombong, menempuk dada. Kalau ketika kehilangan, responnya nggak tepat, biasanya putus asa. Tapi orang beriman tidak terlalu gembira berlebihan, karena dia mensikapinya dengan syukur, dan tidak terlalu sedih dan putus asa berlebihan, karena dia punya stok sabar. Dari mana berasalnya sifat ini Bapak Ibu Allah muliakan? Dari iman. Dari keyakinan. Apa keyakinannya? Iman kepada qada dan qadar. Di iman kepada qada dan qadar itu tidak sekedar dihafal-hafal. Kita buktikan. Maka pelajaran akidah itu yang paling menyentuh itu bukanlah menghafal
ada berapa rukun iman, ada berapa sifat Allah, ada berapa nama-nama kiamat, nama-nama surga, nama-nama neraka. Kalau hafalan-hafalan itu namanya kognitif. Tapi iman yang membuahkan sikap itu adalah bagaimana kita meyakini. Apa di antara yang diyakini oleh orang beriman? Saya ingin bacakan firman Allah surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu surat ke-57 ayat ke-23. Kita mulai dari ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah ada satu kejadian pun di muka bumi atau pada dirimu. Musibah atau kejadian itu selama ini kan kita identikan dengan kematian, kemiskinan, kekalahan, kegagalan. Tidak. Musibah itu atau ujian itu ya dua. Kadang ujian itu berupa mendapatkan sesuatu, kadang kehilangan sesuatu. Jadi kaya itu juga ujian. Kebaikan itu juga ujian. Maka tidak ada satu kejadian apapun namanya, apakah bentuknya baik atau bentuknya buruk, melainkan kata Allah, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Sudah tertulis sebelum terjadi. Jadi apa yang akan terjadi, apa yang menimpa diri kita, itu sudah tertulis. Tinggal dijalankan. Jadi skenario-nya sudah Allah tuliskan. Inna zalika 'alallahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Jadi maka betul ungkapan siapapun yang mengatakan bahwa siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan menjadi Alex, siapa yang akan menjadi, itulah tertulis sebelum terjadi. Cuma kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, Allah perintahkan berusaha. Nah, lalu pertanyaannya, kalau lah jelas siapa yang akan terpilih Ustaz, mengaju kita bawa saw. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perkara apa yang akan terjadi itu urusan Allah. Tidak ada nilai di situ. Tapi apa yang kita lakukan, disitulah namanya amal. Walaupun kita tidak tahu apakah kita akan jadi atau tidak jadi, yang penting kita berusaha dengan niat amal. Siapa yang kata jadi, siapa yang kata pilih, itu sudah Allah tetapkan. Cuma kita tidak tahu saja bab yang gaib. Terus kenapa kita berusaha juga? Karena kita ingin dapat pahala. Karena pahala itu atas usaha, bukan atas hasil. Ada orang jamaah, kok usaha jadilah. Siang malam bau usaha. Pokoknya kalau kegigihan nomor satu. Lain tak lupa doa. Rasulnya syarat kemenangan lahnya penuhi. Tapi dia gagal juga. Kenapa? Di antara yang ingin Allah sampaikan adalah bahwa sungguh pun engkau sudah berusaha maksimal, tetap juga kehendak Allah yang berlaku. Jangan sampai terjadi pemahaman dan keyakinan kolah jaleh kok. Tak mungkin nindak, tak mungkin gagal. Lupa kita dengan Allah. Penyakit ini pernah menimpa kaum muslimin ketika selesai Fathu Makkah. Di Fathu Makkah itu ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Makkah, lalu banyak orang Quraisy yang masuk Islam. Sehingga kaum muslimin jumlahnya ketika itu 12.000. Di Hunain dihadang oleh musuh. Jumlah kaum muslimin termasuk yang baru masuk Islam itu 12.000. Jadi kaum muslimin dalam peperangan yang jumlahnya lebih banyak daripada musuh di perang Hunain. Ada anggapan atau bisikan dalam hati sebagian kaum muslimin, tidak akan mungkin kita kalah. Di perang Badar saja jumlah kita seketik menang. Di perang itu jumlah kita adalah menang. Itu jumlah kita banyak. Nah, ada perasaan tidak mungkin kalah. Lajalah kita menang mudah.
tanpa perlawanan. Lalu Allah tegur kaum muslimin dengan kocar-kacir di perang Hunain. Allah ingin katakan bahwa yang membuat kalian menang bukan jumlah kalian, bukan persiapan kalian, tapi pertolongan Allah. Nah, ini juga yang membuat Umar bin Khattab mencopot tiba-tiba Khalid bin Walid. Nah, jadi Bapak Ibu Allah muliakan, Khalid bin Walid itu panglima perang. Kecerdikannya, pengalamannya itu diakui. Dalam banyak peperangan Khalid bin Walid selalu menang. Bahkan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud itu karena Khalid bin Walid berada di pihak Quraisy. Taktik Khalid bin Walid lah yang menghancurkan kaum muslimin di perang Uhud. Lalu kemudian dia masuk Islam. Karena setiap perang asal dipimpin oleh Khalid bin Walid menang, asal Khalid panglimanya, kaum muslimin lah senang sekali. Aman, awak dipimpin ya Khalid. Jadi kemanapun perang mereka merasa nyaman. Pokoknya asal Khalid yang memimpin kita menang. Asal Khalid yang jadi panglima, insya Allah kita menang. Khawatirlah Umar bin Khattab kalau mudaiku bisa rusak akidah umat Islam. Seolah-olah yang membuat menang itu Khalid. Asal je Khalid pasti menang. Lalu fa'aina Allah, di mana Allah? Lalu Umar mengeluarkan perintah yang kontroversial. Masih dalam suasana perang, belum pulang perang, lalu selesai perang, masih di medan perang. Dikirim surat oleh Umar bin Khattab, surat pencopotan Khalid bin Walid menjadi panglima perang. Diangkat anak buahnya Abu Ubaidah sebagai pengganti. Di Khalid yang selama ke panglima, kini prajurit biasa. Anak buah Khalid menjadi panglima. Apa yang menyebabkan menyebabkan Umar bin Khattab mencopot Khalid? Apakah ada kesalahan? Tidak. Apakah ragu dengan Khalid? Tidak. Apakah Khalid membangkang? Tidak. Tapi Umar lah mulai cameh. Kaum muslimin lah banyak mengandalkan Khalid. Pokoknya asal je Khalid kita parang menang. Asal Khalid panglima, jangan takut, jangan khawatir. Itulah satu-satunya alasan Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid. Jadi perasaan bahwa kita pasti menang, bahwa kita tak mungkin kalah, itu perasaan-perasaan yang bisa merusak keimanan. Kenapa mesti ada ujian berupa kemenangan dan kekalahan, berupa mendapat dan kehilangan? Agar kita benar-benar percaya semuanya ada di tangan Allah. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Jikalau kita boleh tahu bahwa semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz, Allah yang memegang peranan, Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan. Kalau yakin kita kau akidah namanya kau sudah tertulis di Lauh Mahfuz, itu namanya iman kepada qadar dan qadar. Insyaallah apa yang terjadi? Likaila ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa kalau gagal. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak euforia berlebihan ketika menang. Tidak putus asa ketika kalah, tidak sombong ketika menang. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah tidak suka orang yang bangga-banggakan dirinya. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan, berarti ada unsur lain di balik usaha kita yang maksimal. Dan Allah juga tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 26. Dan ini doa ini mesti kita ucapkan. Sebenarnya dianjurkan mengucapkan doa ini di zikir pagi dan zikir sore. Jadi kan ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah namanya ma'thurat. Ada di antara doa yang dibaca, dan itu dicantumkan, doa itu dicantumkan dalam surah Ali Imran ayat 26. Bunyi doanya, Kul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kudu aku rancak dihafal, rancak dibaca berulang-ulang, khususnya kepada yang patang mencalek. Ada sikau calek nak? Kalau ada baca doa apa? Doanya kul, katakan dalam doa-doamu, Allahumma ya Allah, Malikal Mulk, Engkaulah yang memiliki kekuasaan, jabatan, kerajaan itu punyamu. Tu'til mulka man tasha, dan engkau berikan sebagian dari kekuasaan itu kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau ambil lagi dari orang yang engkau kehendaki. Jadi kalau ada orang duduk itu dari Allah, kalau ada orang tak duduk itu pun dari Allah. Tu'izzu man tasha, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki sehingga dia terpilih. Wa tuzillu man tasha, dan engkau gagalkan orang yang engkau kehendaki sehingga dia tak terpilih. Biyadikal khair, di tangan engkau semuanya kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau berkuasa melakukan apapun. Apa yang membuat kita orang beriman perlu membaca ayat ini jemaah? Allah tidak katakan bahwa Allah berikan kepada orang yang Allah sayangi. Tak, itu bunyinya. Bunyinya bukan engkau yang memiliki kekuasaan, engkau berikan kepada orang yang engkau sayangi, engkau berikan kepada orang yang engkau redai, engkau berikan kepada orang yang rajin sembahyang. Tak, itu bunyinya. Engkau berikan kepada orang yang engkau kehendaki. Kadang Allah berkehendak memberikan kekuasaan itu kepada musuhnya, maka berkuasalah Fir'aun. Fir'aun tu kok bisa berkuasa? Dari mana kekuasaannya? Allah yang kasih. Kenapa? Tentu Allah punya tujuan. Dengan adanya Fir'aun ini, Allah sedang menguji apakah yang lain dengan kekuasaan Fir'aun ini akan lupa dengan Allah, lalu berpihak pada Fir'aun, atau tetap berpihak pada Nabi Musa. Allah yang uji. Tapi Allah juga pernah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Allah ambil kekuasaan dari orang yang Allah kehendaki. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ingat, bukan kepada orang yang Allah sayangi, tapi kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, itulah rahasia kenapa kalau untuk dunia kau ya berganti-ganti. Umat Islam pernah berkuasa 7 abad lamanya, lalu hancur digantikan oleh musuh Islam. Lalu besok umat Islam berkuasa lagi, digantikan lagi, sampai nanti akhir ceritanya adalah sebelum kiamat datang umat Islam akan kembali berkuasa. Tapi judulnya kalau dunia itu mau ganti-ganti. Tidak bisa berkata tiap. Kenapa orang beriman, orang Islam Ustaz? Kalau untuk bab dunia, orang beriman itu kadang Allah uji juga dengan kemiskinan. Dia rajin sembahyang, rajin berkerado, rajin berusaha, tapi Allah uji juga dengan kemiskinan. Kenapa? Allah yang kasih tahu, bukan pekerjaanmu, bukan kegigihanmu yang membuat kamu kaya, tapi kuasaku. Sehingga bisa kita lihat Bapak Ibu, orang sama-sama rajin, sama-sama taat, sama-sama elok, sama-sama soleh. Encik terpilih, encik tidak. Sama-sama rajin, sama-sama taat, sama-sama soleh. Encik kaya, encik basah. Sama-sama rajin, sama-sama taat, sama-sama soleh. Encik sehat, encik sakit. Padahal sama. Itu artinya apa? Kalau untuk bab dunia ini Allah bagi-bagi. Lalu apakah rugi orang yang rajin sholat, taat, soleh, dan dia miskin?
dibanding orang yang taat, soleh, dan dia kaya. Kalau orang beriman mengatakan tidak. Bahwa tidak, Ustaz? Karena Allah memastikan sia yang taat, sia yang soleh, sia yang rajin, Allah akan berikan balasan. Cuma waktu yang tak sama. Ada yang di dunia Allah hadiahkan. Ada yang di akhirat baru Allah hadiahkan. Nan jaleh Allah lah menjanjikan wasbir sabar. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sabar. Sia nambah usaha, sia nambah baik, Allah tidak akan sia-siakan. Buktinya juga gagal, Ustaz. Dijaleknya no gagal. Tapi akan Allah gini. Apa itu? Kita nggak tahu. Mungkin ada yang lain. Atau mungkin di akhirat. Yang jelas jangan putih hasil. Tidak usah pakai kegaduh. Ada gantinya insya Allah. Jangan sampai down lalu protes ke Allah. Pokoknya duit pedonya tidak sembayang. Sedangkan ambo taat, jangan. Allah siapkan balasan. Nah, cuma balasan itu berbeda-beda. Kan sudah kita bahas dulu hadis. Hadis sahih malahan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis kok perlu juga dibaca oleh siapapun yang merasa sudah berusaha maksimal, berdoa setulus mungkin, mentaati Allah, rasanya syarat-syarat kemenangan lahnya lakukan. Tapi alun jual lain, bukan tak dapat, alun dapat. Jatahnya bila Allah yang atur, mungkin kini, mungkin besok, mungkin lah sekian kali gagal, ada akhirnya. Atau sampai mati gagal, berarti di surga jatahnya. Apa kata Rasulullah? Ma min ghaziyatin tarzu fi sabilillah fayusibu ghanimatan illa ta'ajjalu sulusai ajrihim minal akhirah wa yabqa lahum as-sulus. Qala sahibah, tidaklah ada orang yang berjuang di jalan Allah. Berarti dia orang baik ni, dia orang soleh, berjuang membela agama Allah, niatnya ikhlas. Fayusibu ghanimatan, lalu dia mendapat hasilnya di dunia. Hasil perjuangan itu namanya ghanimah. Dia aduk, kalau parang Bapak Ibu Allah muliakan, musuh kalah lalu lari, maka seluruh harta yang ditinggalkan itu namanya ghanimah, itu dibagi-bagi. Sehingga tidak jarang orang yang pergi berperang pulangnya kaya raya. Sebab dapat ameh sekilo serang. Ya berbagi. Dan itu halal. Nah, kalau dia berperang karena Allah, ikhlas menegakkan agama Allah, dapat bonus ghanimah. Apa kata Rasulullah? Ta'ajjalu sulusai ajrihim minal akhirah. Berarti 2/3 pahala jihadnya ia terima di dunia dalam bentuk ghanimah. Wa yabqa lahum sulus, tinggal sepertiga oleh. Orang elok, orang taat, orang soleh, tapi lihatnya bisa jadi ini adalah balasan yang dipercepat. Elok, soleh, gagalnya. Kecil Nabi, fa illam yusibu ghanimatan, tapi kalau tidak dapat ghanimah berperang karena Allah, berjuang seperti yang lain, ikhlas insya-Allah. Musuh kalah, musuh lari, tidak ada hartanya. Rupanya musuhku miskin loh. Sehingga apa? Tidak dapat ghanimah. Rugikah dia? Naik parang ke daerah itu, pulang membawa harta cek sulang. Kayu-kayunya. Sampai ke daerah situ, pulang tidak ada membawa apa-apa kecuali saya. Padahal sama-sama berjuang di jalan Allah, sama-sama berjihad. Rugi kau yang tidak dapat ghanimah? Kata Rasulullah tidak. Fa illam yusibu ghanimatan, kalau tidak dapat balasan di dunia, gagal. Bau sao tetap miskin, laba kerajo tetap hidupnya biasa-biasa saja. Apa kata Rasulullah? Kalau ada nasibnya seperti itu, tamma lahum ajruhum,
berarti pahalonyo utuh nyo terima nanti di akhirat. Kalau yang tadi berarti tinggal lain sepertiga. Kalau kita baca hadis itu berarti tidak masalah. Dapat gini, alhamdulillah. Tidak dapat gini, besok insyaAllah. Maka orang beriman tidak ada. Tidak ada down. Kini kita belum tahu lah. Cerita-cerita yang terjadi sudah jalan ke sianan kawas, sianan duduk, sianan tak duduk. Entah apa yang terjadi. Kalau tahun-tahun lalu ada yang gilo, ada yang hilang akal semacam. Tapi kini kita tidak tahu. Nah perlu dibaca hadis ini, ayat ini. Kalau tidak dapat asa batu-batu berjuang ikhlas karena Allah, tenang, Allah siapkan pahalanya gantinya. Kalau dapat ingat, jangan-jangan ini adalah pahala yang dipercepat lalu petigo. Berarti sepertigo tinggal nanti lagi. Nanti di akhirat orang yang menerima kini menerima sepertigo lagi. Yang tidak menerima kini penuh menerima. Nah kalau letak karena ada orang yang menang, orang yang tak pilih hadis itu berarti sepertigo 3 pahala. Maka ghanimah yang kau terima kau mesti ambo gunakan untuk menciptakan pahala baru. Nah, jadi kau tak pilih betul-betul berjuanglah dengan keterpilihan kita tu membela agama. Kalau lain kita pergunakan kekayaan untuk mencari amal jihad tinggal sepertiga, tapi kan amal sedekah banyak. Kalau jabatan kita pergunakan memperjuangkan agama, yang lama tinggal sepertiga, kita bikin amal baru. Tapi kok semata-mata yang ada dalam kapal itu adalah kok tak pilih apa besok, digadaikan SK, lah terbayang ambil rumah, lah terbayang kamar, bayar DP, pajero semacam. Kalau itu yang menjadi fokus utama, walaupun itu tidak salah, selama halal tidak salah ya. Tapi kan sayang, tinggal sepertiga pahala di akhirat lagi. Kalau yang kita bayangkan dalam perjuangan itu hanya ghanimah, bisa rusaklah niat. Sama tomato duduk yang menjadi tujuan utama, sehingga asa duduk segala cara digunakan. Boleh sampai ke situ. Maka jemaah Allah muliakan, kalau kaum muslimin pernah juga bersedih di perang Uhud. Jadi di perang Uhud itu jemaah Nabi satu perang. Jadi walaupun jo Nabi wak parang, Nabi pimpin parang, ndak lu ada jaminan mesti menang tahu hendak. Padahal pemimpin perang Nabi Muhammad SAW. Padahal dia Nabi terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi ndak selalu setiap perang Nabi menang. Di perang Uhud, Nabi pemimpinnya. Sehingga dalam perang Uhud itu kaum muslimin kehilangan 70 sahabat utama terbunuh. Tapi datang ayat yang menghibur kaum muslimin. In takunu, ini bisa kita lihat surat An-Nisa ayat 104. In takunu ta'lamun, kalau kalian kini kalah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, kan dulu mereka juga kalah. Jadi kata Allah, kini kalian kalah di perang Uhud. Dulu di perang Badar, mereka yang kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dalam surah Ali Imran 140, iyamsaskum karhum faqad massalakum karhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau kalian kini terluka, mereka juga pernah terluka. Begitulah Allah ganti-gantikan hari ini di kalangan manusia. Di kalau dunia kamu ada itunya dunia apa? Sekali di atas, sekali di bawah. Kenapa? Allah ingin menguji. Kalau umat Islam itu manang taruh, lupa aja Allah. Pokoknya sia yang rajin sembahyang kayo, sia yang tidak sembahyang bansek, miskin. Kalau itu undang-undang Allah, Pak Ibu yang Allah muliakan, yakinlah semua orang akan rajin sembahyang. Sebab siapa rajin sembahyang kayak siapa sembahyang masih. Tapi dengan Allah bikin undang-undang sembahyang tak sembahyang, orang sembahyang bisa kayak bisa masih.
Sehingga nanti teruji walaupun dia masih tidak sembahyang, ketika kau tidak sembahyang. Kenapa? Dia salat karena Allah, bukan karena harta. Bapak Ibu Allah muliakan, maka apapun yang terjadi, asal kita beriman tidak ada yang buruk. Asal kita beribadah pada Allah tidak ada yang namanya gagal. Asal kita jaga ketaatan kita tidak ada yang namanya rugi. Tidak ada. Jadi istilah gagal panen untuk orang beriman tidak ada. Tidak ada. Orang beriman itu selalu menang, selalu panen. Nah, coba bentuk panennya yang mungkin beda-beda. Kalau nyuka sawah, asalnya nyuka sawah karena Allah kak, pasti panen. Cuma tidak mesti panen padi. Padi kan yang menci, tidak panen padi, tapi dia panen penggantinya. Apa itu? Pahala. Setiap butir padi kita yang dimakan oleh menci, Allah ganti dengan pahala. Yang jelas orang beriman tidak ada yang tidak panen. Orang beriman tidak ada yang rugi. Buktinya kalah, Ustaz, bukan kalah. Tidak dapat dia kursi kini. Tapi usahanya Allah ganti. Mungkin zona lain di dunia atau nanti di akhirat. Yang jelas tidak ada yang jarih balabin, tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Dan itu Allah tegaskan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sia saja yang berbuat baik. Asal beriman, insya Allah tidak ada yang rugi. Keyakinan inilah yang membuat orang beriman itu stabil. Nya mungkin sedih tapi tidak lama-lama. Mungkin nya menangis tidak sampai putus asa. Nya stabil, capek beradaptasi, nya pulangkan. Kalau nya gagal, maka dia cukup berdoa, dan doa ini diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau untuk caleg-caleg gagal, baca doa itu. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pada sanaknya nanti caleg aja doa itu. Gagal doanya, Allahumma ya Allah ajirni, beri aku pahala fi musibah karena kegagalan ini, wa akhlif li khairan minha, ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Kursi tidak dapat, mudah-mudahan dapat komisaris. Komisaris kan bisa dapat. Atau disko tidak dapat, disko gantinya. Baca doa itu. Nah kalau tidak ada masalah, apa yang menjadi masalah? Oh sakit, tidak ada masalah. Karena sakit itu cara Allah membakar dosa-dosa kita, menambah pahala kita, menaikkan derajat kita. Kesimpulannya adalah ajaban li amril mu'minin. Asal beriman dia luar biasa. Mendapatnya bersyukur itu baik untuknya. Tidak mendapat dia bersabar itu baik untuknya. Lalu apa yang dia akan membuat mukmin itu putus asa? Oh enggak ada. Orang mukmin itu selalu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiap sebentar mengeluh saja, tiap sebentar curhat di medsos, iman sedang bermasalah. Itu barangkali semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau diskusi satu, siap. Assalamualaikum. Mengenai catatan takdir di Yaumul Fitr, Ya. Bagaimana menyikapi kalau itu menimpa seseorang yang dengan kemaksiatan? Ah. Tapi seluruh dosa dikerjakan baik dan catatan dari Allah. Bab akidah ini kan sudah dijelaskan oleh para ulama. Takdir Allah itu kan ada judulnya takdir mu'allaq. Tadi mu'allaq begini. Allah tegaskan, siapa yang beriman dan beramal soleh, maka dia layak masuk surga. Siapa yang kafir dan bermaksiat, maka dia masuk neraka. Itu takdir Allah. Nah, siapa yang memilih yang pertama, konsekuensinya ini surga. Siapa yang memilih yang kedua, konsekuensinya neraka. Jadi takdir itu Allah beri kita pilihan untuk memilih, tapi pilihan itu tidak bisa dari yang Allah tetapkan. Contoh, nyon tidak ingin sembahyang,
Tapi ingin masuk surga, tidak bisa. Jadi takdir itu, maka seperti Umar bin Khattab ketika berkunjung ke sebuah daerah, lalu dapat berita ternyata di daerah itu ada bencana wabah penyakit menular. Umar batalkan rencana kunjungan ke daerah itu, Umar pindah ke daerah lain. Ada sahabat yang protes, wahai Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah? Kalau payah engkau ke daerah itu, walaupun di situ ada penyakit berbahaya, kalau takdir tidak kena, tidak juga kena itu. Kenapa engkau lari dari takdir Allah? Apa kata Umar? Iya, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Kalau payah engkau ke situ, mungkin engkau akan naik. Kalau pindah ke tempat lain, mungkin engkau selamat. Engkau pindah hanya dari takdir ke takdir. Seperti ada pencuri yang ditangkap oleh Umar. Hukumannya menurut Islam adalah kena syarat-syarat yang sudah terpenuhi, maka potong tangan. Tapi sebelum tangan ini dipotong, pencuri itu berkata, wahai Umar, engkau tidak boleh memotong tangan saya, karena saya jadi pencuri ini adalah takdir Allah. Dari mana belajar akidah ya? Ambo jadi pencuri kulah ditakdirkan oleh Allah. Jadi engkau tidak boleh memotong tangan saya, ini dah takdir Allah. Apa kata Umar? Iya, engkau mencuri takdir Allah. Saya potong tanganmu, ini juga takdir Allah. Jadi takdir itu begitu, Bapak Ibu Allah muliakan. Kerajaan perintah Allah, Allah akan berikan takdir terbaik. Kalau kita tidak mengerjakan perintah Allah, Allah siapkan juga. Jadi memang takdir itu ada yang sifatnya pilihan. Yang takdir yang tidak ada pilihan itu, contohnya yang mubram itu, kita lahir sebagai laki-laki adalah takdir. Lahir sebagai perempuan adalah takdir. Kita tak pernah memilih. Kalau tidak pernah memilih, nanti tidak akan ada pertanggungjawaban. Kenapa kamu jadi laki-laki? Kenapa kamu jadi perempuan? Kita tidak akan diminta pertanggungjawaban atas itu. Karena itu kita akan give, kita menerima saja. Tapi kita akan ditanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Kalau kamu melakukan ini takdirnya. Kalau kamu melakukan ini takdirnya. Jadi takdir itu ada juga pilihan. Jadi takdir itu misterinya banyak. Maka para ulama mengatakan jangan berdalam-dalam dengan takdir. Pokoknya kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Allah tidak mungkin memberi kamu takdir yang buruk. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.